Waalaikumsalam. Silakan masuk. Mari silakan duduk, Mbak. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Ini dengan Mbak Iva yang kemarin WA saya ya? Iya, benar. Senang sekali bertemu dengan Mbak Iva. Gimana kabarnya Mbak Iva? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi kesini sama siapa, Mbak? Kebetulan saya tadi baru pulang kerja terus mampir ke sini. Oh gitu. Tempat kerjanya deket ya sama Iya, sini? deket. Jadi saya mampir ke sini gitu loh, Mbak. Oh gitu. Saya lihat kok wajahnya Mbak Iva kelihatan sedikit murung, terus kayak ada beban pikiran gitu. Ada yang bisa diceritakan Mbak Iva sama saya? Kenapa? Iya, benar, Mbak. Ini ada permasalahan dengan keluarga saya. Sama keluarga Mbak. Iya, benar. Bisa diceritakan lebih detailnya, Mbak? Tapi saya tuh masih ragu, Mbak, untuk menceritakan, dan saya juga masih takut karena saya masih bingung mau cerita. Terus permasalahan ini juga menyangkut harga diri saya gitu. Begitu. Tenang Iya. Mbak Iva, di dalam bimbingan konseling itu terdapat asas kerahasiaan yang dimana seorang konselor, saya sendiri itu bisa menjamin rahasianya Mbak Iva agar tidak tersebar kemana-mana gitu. Oh, seperti itu, Mbak. Iya. Iya. Gimana Mbak, udah siap untuk bercerita apa belum nih? Iya, Mbak, saya mau cerita lebih dalamnya tentang masalah saya dengan suami saya. Ya, oh iya Mbak Iva, saya hanya bisa menemani Mbak Iva selama 30 menit ke depan. Untuk jika konseling ini belum tuntas permasalahannya, bisa dilakukan proses konseling di hari berikutnya. Apa Mbak Iva bisa menerima itu? Saya ya bisa kok, Mbak. Saya bisa menerima. Ya, nanti kita atur lagi jadwalnya untuk bertemu di konseling berikutnya ya Mbak. Baik. Gimana, udah siap untuk menceritakan awal permasalahannya Mbak Iva itu seperti apa, atau masih ragu nih untuk menceritakannya? Insya Allah saya siap untuk menceritakan, Mbak, permasalahan saya, karena menurut saya ini permasalahan yang cukup berat buat saya pribadi. Karena kemarin itu kebetulan saya kan habis pulang kerja, terus kebetulan juga pulang lebih awal, terus saya kok melihat curiga gitu depan rumah saya tuh, kok ada sepeda motor metik gitu. Terus saya pikir itu biasanya saudara saya mampir ke rumah gitu. Terus saya pergoki, ternyata suami saya tuh berduaan dengan cewek lain gitu loh. Terus saya kaget dong. Di situ loh suami saya lagi bercinta bercumbu, terus melakukan hal yang membuat saya tuh marah besar di situ. Terus saya langsung marahi suami saya di depan si cewek tadi. Terus suami saya tuh langsung mukul saya, Mbak. Saya tuh kayak, Tenang Mbak Iva, tenang. Saya mengerti perasaannya Mbak Iva. terus saya tuh gini, ya kan itu kamu kan melakukan kesalahan gitu. Aku ngomong sama suami saya, itu kan kamu melakukan kesalahan, tapi kenapa kamu kok tidak menerima gitu. Terus saya malah ditampar, dipukul. Terus setelah itu suami saya bentak saya menangis. Terus setelah itu kebetulan anak saya pulang sekolah, dan saya langsung menghentikan dan langsung mengusir si cewek tadi supaya anak saya tuh tidak tahu dengan permasalahan pribadi saya dengan suami gitu loh, Mbak. Saya tuh benar-benar gimana sih solusinya supaya suami seperti itu harus diapain gitu loh. Saya bingung, Mbak. Saya tuh ya Allah. Saya mengerti bagaimana rasanya jadi Mbak Iva. Saya juga turut prihatin atas kejadian yang menimpa keluarganya Mbak Iva. Oke, jadi awal permasalahan Mbak Iva itu, Mbak Iva mempergoki suami Mbak Ya, benar. dengan cewek lain gitu ya? Iya, benar sekali, Mbak. Seperti itu ceritanya. Jadi saya tuh
nggak menduga kok suami saya selama 12 tahun loh. Saya menikah dengan suami saya tuh, saya menganggap suami saya tuh setia, sayang sama keluarga, sama saya, sama anak. Tapi ternyata setelah kesini kok seperti itu Iya, tenang kelakuannya. Mbak Itu kan Iva. menyangkut harga diri saya, dan apalagi itu akan merusak anak saya nanti gimana ke depannya melihat ayahnya seperti itu gitu loh, Mbak. Ya, saya mengerti. Untuk itu Mbak Iva udah berbicara sama suami Mbak atau masih Mbak Iva simpan sendiri ini kesalahannya Mbak Iva? Untuk saat ini saya masih menyimpan semuanya tuh, saya pendam, dan saya tuh masih, ya itu tadi, saya bingung mau curhat dengan siapa, permasalahan ini gimana solusinya. Jadi saya tuh kesini untuk bagaimana mengatasi permasalahan saya ini gitu loh, Mbak. Saya minta bantuan ke Mbak gitu. Untuk saat ini skala 1 sampai 10 menangani permasalahan Mbak Iva itu, Mbak Iva sampai level berapa ini? 1 sampai 10. Levelnya itu 8, Mbak. 8. Jadi Mbak Iva sangat sangat bersemangat ingin untuk Iya, benar-benar sekali, benar. Karena permasalahan ini sudah menyangkut masa depan keluarga dan nantinya itu gimana, Mbak. Itu saya harus bisa mengatasi permasalahan ini gitu loh, Mbak. Oh iya Mbak, saya ingin menanyakan kepada Mbak Iva, apakah di benaknya Mbak Iva ada keinginan untuk menyelesaikan secara baik-baik permasalahan ini, ngomong secara baik-baik terhadap suami Mbak gitu? Iya ada, Mbak. Malah saya tuh kepengen juga ngomong baik-baik sama suami saya, tapi saya tuh masih bingung gimana harus ngomong ya, karena saya tuh masih takut, masih trauma dengan kejadian kemarin yang saya alami, karena saya dipukul, dibentak. Saya tuh masih takut dengan mau cerita sama suami saya gitu loh, Mbak. Bagus, Mbak Iva sudah mempunyai keinginan yang besar untuk menyelesaikan permasalahan ini kepada suami Mbak. Oh ya Mbak, ini sudah waktunya 30 menit kita berjumpa dan saya ada kepentingan di luar. Kalau misalnya konseling ini dilakukan di lain hari seperti kesepakatan yang awal tadi, tidak apa-apa ya Mbak? Iya, nggak apa-apa kok, Mbak. Yang terpenting ini bisa solusinya tuh berlanjut gitu loh, Mbak. Oh Saya iya. bisa menemukan solusi. Ya, terima kasih Mbak Iva sudah Iya, datang ke sini sama-sama. dan menceritakan keluh kesahnya. Iya, Semoga dengan Mbak Iva cerita tentang masalah Mbak Iva tadi sudah mengurangi beban pikiran Mbak Iva. iya, iya, sama-sama. Yaudah, saya pergi dulu ya Mbak ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Terima malam. kasih. Iya. Iya, selamat malam juga.